Kita akan masuk dalam tema unbelievable sacrifice, pengorbanan yang tak masuk akal, dan kita akan menerima pengurapan minyak. Kita sudah setidaknya dari bulan Maret sampai bulan ini kita sudah banyak menerima tema-tema firman Tuhan tentang keselamatan, tentang favor of God, tentang anugerah pengorbanan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Dan kita percaya memang ketika Tuhan menyelamatkan hidup kita, karya salibnya sempurna dalam hidup kita. Amin. Kita buka ayatnya, saya akan fokus dari Lukas pasal 24, dari Injil Lukas 24, di mana ada dua orang murid yang mau berjalan menuju Emmaus, dan di tengah perjalanan dia berjumpa dengan Yesus yang sudah bangkit, Yesus yang sudah menang dari kematian, dan itu ada di 40 hari masa di mana dia menampakkan diri kepada banyak orang, kepada para muridnya, untuk menyatakan bahwa memang yang bangkit itu bukan hantu, yang bangkit itu adalah dia yang tetap memiliki tubuh kemuliaan, tubuh yang baru. Karena Yesus berkata kalau hantu tidak punya daging, tidak punya tubuh. Kita buka di Lukas pasal 24, mulai dari ayat 13 sampai ayat 24 untuk poin yang pertama. Pada hari itu ada dua orang dari antara mereka sedang pergi ke sebuah desa yang bernama Emmaus, yang berjarak kira-kira 10 km dari Yerusalem. Dan mereka berbicara seorang terhadap yang lain tentang semua yang telah terjadi itu. Ketika mereka bercakap-cakap dan bertukar pikiran, Yesus sendiri datang mendekati dan berjalan bersama mereka. Namun mata mereka seperti terselubung, sehingga mereka tidak dapat mengenali dia. Dia berkata kepada mereka, apakah yang sedang kamu percakapkan seorang terhadap yang lain, sementara kamu berjalan sehingga membuat kamu muram? Seorang yang namanya Kleopas menjawab dan berkata kepadanya, apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem, sehingga engkau tidak mengetahui apa yang telah terjadi di sana pada hari-hari ini? Dia berkata kepada mereka, apakah itu? Mereka berkata kepadanya, peristiwa mengenai Yesus orang Nazaret itu, seorang nabi yang penuh kuasa, baik dalam perbuatan maupun perkataan, di hadapan Elohim dan di hadapan seluruh bangsa ini. Dan bagaimana para imam kepala dan para pemimpin kami telah menyerahkan dia ke dalam hukuman mati dan menyalibkan dia. Semula kami berharap bahwa dialah orang yang akan segera menebus Israel. Tetapi hari ini sudah hari ketiga sejak apa yang telah terjadi itu. Namun demikian, beberapa wanita dari antara kami telah mengejutkan kami. Mereka pagi-pagi sekali datang ke kubur. Bukan saja tidak menemukan mayatnya, mereka bahkan kembali dan berkata telah melihat malaikat-malaikat yang menyatakan bahwa dia hidup. Lalu beberapa di antara kami telah pergi ke kubur itu dan telah mendapati pula sama seperti yang para wanita itu katakan, tetapi dia tidak mereka lihat. Ya Bapak Ibu Saudara, ada satu momen, satu peristiwa ketika Yesus sudah bangkit dari kematian, kemudian dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena di taman, dia menampakkan diri kepada murid-murid ketika dalam satu ruangan terkunci, tetapi dia juga menampakkan diri kepada dua orang murid yang sedang berjalan ke kampung bernama Emmaus, salah satunya bernama Kleopas. 10 kilometer tadi IMB berkata, kurang lebih jaraknya dari kota Yerusalem. Sementara mereka berjalan, Yesus di sana, tetapi ada selubung sehingga mereka tidak mengenali siapa itu Yesus saat itu. Mereka tidak tahu. Nah, pagi hari ini kita akan belajar 3 kebenaran tentang Yesus yang sudah bangkit dalam kehidupan kita. Apa yang Yesus kerjakan ketika dia jadi manusia, sebelum mati dia menyatakan bahwa Elohim yang besar itu, Yahweh yang besar itu adalah Bapamu. Dia selalu menyatakan bahwa Elohim itu Bapa. Dia menyatakan kerajaan surga seumpama perumpamaan ini, perumpamaan itu, perumpamaan demikian. Kemudian dia genapi semuanya, dia mati, menggenapi semuanya, dia bangkit. Dan ada 3 hal yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, Jesus walk with us in our doubt and distress. Yesus berjalan bersama kita
di dalam keraguan dan kecemasan kita. Dua orang murid ini ragu. Tadi kalau Bapak Ibu Saudara baca, dia berkata, apakah engkau satu-satunya orang asing? Dia berkata kepada Yesus. Di tempat ini atau di Yerusalem. Sehingga nggak tahu, nggak update lah kalau zaman sekarang. Masa kamu nggak ngupdate? Ada seorang nabi yang penuh kuasa. Jadi murid ini masih mengenali bahwa Yesus adalah nabi. Sama seperti Yesaya, seperti Daniel, seperti Musa, dan seperti nabi-nabi mereka. Seperti orang-orang hebat yang mereka kenal, yang mereka pelajari. Dan dia sudah juga menyaksikan atau mendengar bahwa wanita itu kembali ke kubur dan berkata bahwa dia sudah bangkit. Mayatnya sudah tidak ada, sudah ketemu malaikat. Tetapi mereka sudah terlanjur ragu. Cemas. Kenapa? Tadi ada ayat berkata, semula kami harapkan dialah yang membebaskan bangsa kami. Jadi yang diharapkan oleh orang Israel kebanyakan tentang Mesias adalah bahwa Mesias menyelamatkan Israel. Saat itu dalam penjajahan Romawi. Saat itu dalam tekanan bangsa yang lain. Dan Mesias harus mengeluarkan mereka menjadi raja, menjadi pemimpin. Tetapi ternyata tidak. Yesus tidak mengeluarkan mereka atau Yesus tidak menyelamatkan mereka dengan cara demikian. Tetapi dia mati, menanggung dosa semua umat manusia. Kemudian mereka yang percaya, mereka menerima hidup yang kekal. Dan setelah dia bangkit, banyak kecemasan, banyak keraguan. Bahkan juga Petrus dan teman-temannya kembali memancing ikan. Kembali kepada pekerjaan yang lama, kembali pada kehidupan yang lama. Ada 40 hari di mana Yesus menampakkan diri kepada para muridnya, menekankan, meyakinkan mereka bahwa dia benar-benar bangkit dan dia benar-benar hidup. Saya saudara sekarang, kita tidak pernah melihat Yesus secara fisik. Kita tidak pernah melihat Yesus secara jasmani. Tetapi firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang percaya walaupun tidak melihat. Kita percaya pemberitaan firman Tuhan, kemudian ada Roh Kudus dalam diri kita. Roh Kudus itu menyatakan, bersuara dalam diri kita, membuat hati kita percaya, mulut kita mengaku, dia, Yeshua Masiah, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Selamat kita. Berjalanlah kita di tengah-tengah dunia ini. Tapi seringkali karena keadaan, karena tekanan hidup, karena sesuatu yang tidak baik, kita mengalami masa-masa ragu, distres, cemas. Kita berjalan di tengah keraguan. Benar gak ini Tuhan ini bangkit? Benar gak ada kuasa di dalam kebangkitan Yesus? Benar gak Yesus ini lakukan mujizat? Kenapa semua ini diizinkan terjadi? Kalau kasus para murid ini, kami semula berharap dialah yang menjadi pembebas. Tapi akhirnya para imam-imam kepala kami, pemimpin-pemimpin kami menyalibkan dia, menyerahkan dia ke dalam penghukuman. Mereka ada di tengah keraguan, mereka ada di tengah kecemasan. Yesus yang menjadi idola baru saat itu, yang menjadi tokoh yang sangat fenomenal kala itu. Bagi mereka, keadaan akhir hidupnya tidak jauh lebih baik daripada nabi-nabi perjanjian lama. Sehingga ragu mereka. Sehingga distres, cemas. Padahal Yesus memang bukan nabi. Yesus bukan hanya orang yang diurapi. Betul dia Masiah, Kristus yang diurapi. Tetapi dia adalah Elohim. Dia adalah Tuhan itu sendiri. Ketika kita mengenal dia hanya sebagai orang yang mampu melakukan mujizat, pribadi yang mampu melakukan keajaiban, akhirnya ketika sesuatu berjalan dengan buruk, sesuatu tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi kita, cemas, ragu, itu melanda hidup kita. Semula saya pikir kalau ikut Yesus itu, hidupku akan baik-baik saja. Semula saya pikir kalau ikut Yesus itu semua akan aman-aman saja. Semula saya pikir kalau ikut Yesus
Aku akan dipulihkan. Aku akan terima mujizat. Aku akan terima sesuatu yang baik. Semula kita pikir kemudian tidak terjadi hari ini. Akhirnya ragu, benar gak dia itu Tuhan? Akhirnya cemas, benar gak ada kuasa kebangkitannya? Percayalah Yesus dari awal, itu karena dia adalah Elohim. 1 Korintus 15 ayat 1-4. Injil itu adalah dia yang telah mati, gantikan dosa kita. Kemudian dia telah dikuburkan dan dia telah bangkit pada hari yang ketiga. Sesuai dengan kitab suci. Inilah Injil, itulah yang kita percaya. Masalah dia nanti lakukan mujizat, masalah dia nanti memberkati hidup kita, masalah nanti dia memulihkan hidup kita. Itu cerita nomor 2, part berikutnya. Tapi part pertama yang mesti kita mengerti adalah bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Katakan Yesus Kristus adalah Tuhan. 1, 2, 3. Yesus Kristus adalah Tuhan. Betul, dia mampu melakukan mujizat. Dia mampu melipat kali gandakan. Dia mampu melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Tapi punyalah keyakinan pribadi pertama kali bahwa Yesus adalah Tuhan. 2 orang ini berjalan di tengah keraguan, berjalan di tengah kecemasan. 3,5 tahun ikut Tuhan, 3,5 tahun melayani, 3,5 tahun mendengar firman itu bukan dari pastor, dari mulut Yesus. Tapi toh karena melihat semula dan kemudian tidak terjadi seperti yang mereka pikirkan, yang tidak terjadi sesuai dengan apa yang mereka pikirkan tentang Yesus, akhirnya mereka ragu, mereka cemas. Ada satu quotes yang berkata demikian, the closer you walk with God, the less room for anything to come between. Semakin engkau dekat, erat berjalan bersama Tuhan, semakin sedikit ruang untuk apapun itu masuk dalam kehidupanmu. Ketika saudara punya hubungan yang intim, yang karib dengan Tuhan, maka sesuatu yang lain gak punya room, gak punya part dalam hidup kita. Entah itu cemas, entah itu ragu, entah itu ketakutan, entah itu kekhawatiran. Kenapa? Karena Yesus sudah memenuhi hidupmu. Tetapi begitu kita in grace, berada di dalam anugerah, tahu bahwa Yesus juru selamat, tapi tidak punya hubungan personal, kita tidak membaca firman Tuhan, kita tidak membaca, merenungkan isi hati Tuhan, kita tidak mau closer, dekat dengan Tuhan secara hubungan. Betul kita in Christ, Christ in me, kita di dalam Kristus, Kristus di dalam kita. Tetapi secara personal hubungannya jauh. Tidak ada satu relationship yang dekat, yang karib. Maka room dalam hati kita, dalam hidup kita bisa diisi yang lain. Kalau itu kita baca kekhawatiran, maka kekhawatiran yang mengisi. Kalau kita membaca tentang ketakutan, maka ketakutan itu yang mengisi. Kalau kita membaca tentang kecemasan, kecemasan itu yang mengisi. Akhirnya apa? Kita hidup di tengah segala kekhawatiran, kecemasan, keraguan. Bukan berarti Tuhannya hilang, bukan berarti anugerahnya hilang. Anugerahnya tetap ada. Yesus tetap berjalan dalam kehidupan kita. Hanya karena kita mengizinkan sesuatu lain masuk dan itu menguasai diri kita. Itu mempengaruhi apa yang kita pikirkan, lakukan, bahkan ucapkan. Ada satu ayat di 1 Petrus 5 ayat ke-7 dikatakan demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, karena dialah yang mempedulikanmu. Serahkan. Semua yang saudara khawatirkan, itu serahkan. Serahkan dalam bahasa Inggrisnya itu pakai kata casting, lempar, buang. Apapun yang saudara khawatir itu buang, dilempar. Jangan ditahan. Seperti sesuatu yang saudara kantongi, sampah yang saudara kantongi. Saudara mungkin saat tidak menemukan tempat sampah, saudara kantongi. Tetapi begitu saudara temukan, maka saudara akan cepat mengeluarkan dari tas saudara atau dari kantong saudara untuk membuang. Karena sampah bukan untuk disimpan, bukan untuk dirawat, bukan untuk dimonumenkan atau sesuatu yang harus dijaga baik-baik. Sama dengan kekhawatiran, serahkan. Jangan kekhawatiran itu menguasai,
Tapi percayalah, Dia yang memedulikan hidup saya, hidup saudara. Dia Bapa yang baik, Dia peduli dalam hidupmu. Amin. Jangan biarkan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan menguasai hidup kita. Never ever let time make you doubt with what God said. Jangan biarkan, jangan pernah izinkan waktu itu membuatmu ragu. Semakin lama, semakin ragu tentang apa yang Tuhan katakan. Bacalah firman Tuhan, isilah hati saudara, pikiran saudara, isilah kehidupan saudara dengan firman Tuhan. Jangan buang-buang waktu, cepat serahkan, cepat buang semua kekhawatiran saudara. Tidak perlu menunggu waktu yang lama. Apapun yang saudara ragu, apapun yang saudara khawatirkan, Dia sudah bangkit. Dia peduli dalam kehidupan kita. Amin. Allow God to address your doubt. Izinkan Tuhan mengatasi semua keraguanmu. Apapun yang saudara ragukan. Ragu akan hari depan, ragu akan masa depan, ragu akan besok, akan seperti apa Tuhan. Apakah deal atau tidak, apakah berhasil atau tidak. Apapun yang engkau ragukan, izinkan Tuhan, biarkan Tuhan yang mengatasi semua keraguanmu. Amin. Katakan, saya tidak perlu ragu. 1, 2, 3. Saya tidak perlu ragu. Ibrani 4 ayat yang ke-15. Dikatakan demikian. Sebab imam besar yang kita miliki adalah imam besar yang dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dan sama seperti kita, dia telah dicobai dalam segala sesuatu. Tetapi dia tidak berbuat dosa. Yesus imam besar itu turut merasakan yang saudara rasakan. Yesus itu bukan Tuhan yang kemudian tidak mengerti kelemahan manusia, tidak mengerti ketakutan manusia. Getsemani adalah membuktikan bahwa saudara tidak pernah takut seperti yang Yesus takutkan. Ada yang takut sampai keringatnya berubah jadi darah? Gak pernah tuh saudara. Sesetres-stresnya kita paling gak bisa tidur. Sesetres-stresnya kita mungkin menangis, sampai tangisannya air matanya kering. Tetapi rasanya kalau saya secara pribadi belum pernah mendengar ada orang takut seperti Yesus. Yang sampai peluhnya pun seperti titik-titik darah. Saking takutnya. Semua ketakutan saudara sudah ditebus. Semua keraguan saudara sudah ditebus. Dan kita punya imam besar yang dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Bedanya cuma satu. Kita bisa jatuh, dia tidak bisa jatuh dalam dosa. Tetapi dia mampu merasakannya. Sebab itu apapun keraguan saudara, apapun kecemasan saudara, cepat kekhawatiran saudara, serahkan kepada dia. Dialah yang memedulikan hidup saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. He walk with us every step of the way. Dia berjalan bersama kita di setiap langkah kita. Apapun permasalahan saudara, di tengah keraguan, di tengah kebimbangan, di tengah kecemasan, dia berjalan bersamamu every step. Sebab itu karena engkau tahu dia berjalan bersamamu, jangan dicuekin, jangan dibiarkan. Jangan biarkan Yesus berjalan dan berdiam diri bersama kita. Tetapi biarlah kita punya komunikasi, relationship dengan Tuhan. Ajaklah dia berkomunikasi dalam doa saudara, di dalam keseharian saudara, ajaklah dia berkomunikasi. Dia berjalan bersamamu di setiap langkah-langkah hidupmu. Amin. Itu yang pertama. Dia berjalan bersama kita di tengah keraguan dan kecemasan kita. Yang kedua, Jesus give us understanding through His word. Dia memberi kita pengertian melalui firman-Nya. Lukas 24 ayat 27. Ini kelanjutan yang tadi. Lalu dia menjelaskan kepada mereka hal-hal mengenai dirinya di dalam seluruh kitab, dimulai dari kitab Musa dan kitab para nabi. Jadi mereka ini ragu, mereka ini cemas, mereka ini ragu akan Yesus itu adalah Mesias. Dia sudah mati dan bangkit. Karena ragu dan ada selubung dalam kehidupan mereka, mereka saking cemasnya, saking ragunya akan Tuhan, Yesus jelaskan lagi sepanjang perjalanan, entah berapa kilometer, entah berapa lama ini, tapi yang jelas ayat ini berkata dia menjelaskan kepada mereka mengenai dirinya, mengenai dia sendiri, Yesus sendiri. Di seluruh kitab loh saudara, dimulai kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan.
dan kita para nabi. Entah berapa lama waktu yang Yesus berikan untuk dua orang ini. Dia layani dua orang ini. Yesus memberikan kita pengertian bukan dari macam-macam, tapi dari firman yang sudah keluar dari mulutnya sendiri. Dia itu adalah firman yang jadi manusia. Dan dia menjelaskan tentang dirinya sendiri dari seluruh kitab kepada dua orang ini. Untuk menyingkapkan, membukakan, supaya tahu, supaya sadar bahwa memang Mesias itu harus mati. Mesias itu harus menanggung hukuman. Mungkin dia, ini kan kitab para nabi, mungkin dia ekspos juga kitab Nabi Yesaya. Memang harus diremukkan. Ada ganjaran penghukuman yang harus ditimpakan ke dalam dirinya, ke dalam tubuhnya. Dia jelaskan itu semua. Bersyukurlah dua orang ini diselamatkan, dalam tanda kutip. Tidak jadi pulang. Mereka alami perjumpaan dengan Yesus. Dan mereka alami pengajaran Yesus private, dua orang. Dari Yesus yang sudah bangkit, dia jelaskan semuanya. Yesus kalau memberi pengertian, itu tidak dari yang lain. Dari firman. Semua saudara sudah punya akses ke firman Tuhan. Baik secara book atau secara handphone suci. Saudara sudah tidak terbatas lagi. Saudara bisa download segala versi. Saudara bisa baca dari versi manapun. Saudara bisa buka kapanpun. Tapi yang jelas, ketika engkau membaca firman Tuhan, temukanlah Yesus dalam semua bacaanmu. Temukanlah Yesus dalam semua kitab yang engkau baca. Karena tanpa Yesus, firman Tuhan Bible saudara akan sama seperti dongeng-dongeng yang lain. Orang-orang yang cuma punya pelajaran atau dipetik pelajaran yang entah dari baiknya, entah dari sifat buruknya. Bible tanpa Yesus itu dongeng. Bible tanpa Yesus tidak perlu dibaca. Kenapa? Enggak ada kuasanya. Daud, Abraham tidak ada kuasanya. Sama seperti saya dan saudara, tidak ada kuasanya. Tapi begitu ada Yesus di dalamnya, Yesus yang diberitakan, dia memberitakan pengetahuan tentang dirinya dari firman Tuhan, dari ayat-ayat firman Tuhan, maka firman itu akhirnya berkuasa, berdampak dalam kehidupan kita. Sebab itu bersyukur di gereja ini kita pilar yang kedua, yaitu Jesus at the center of YHS Church. Baik dalam pujian, khususnya juga dalam pemberitaan firman. Harus ada Yesusnya. Karena tokoh utama di dalam kehidupan kita, Yesus, bukan diri kita. Yang harus kita tinggikan, yang harus kita suarakan, yang harus kita beritakan, yang harus kita kasih tempat adalah Yesus. Karena dialah yang sanggup menyelamatkan saudara. Dialah yang sanggup menolong saudara. Dialah yang sanggup mengeluarkan apapun yang engkau alami hari ini. Hanya Yesus. Semua pastor terbatas, semua teman terbatas, semua keluarga terbatas, semua kemampuan manusia terbatas. Yesus tidak terbatas, sebab itulah yang diberitakan dari mimbar ini, dari gereja ini. Yesus yang diberitakan. Efesus 3 ayat 2 sampai ayat yang ke-5. Dikatakan demikian. Memang kamu sudah mendengar tentang tugas pelayanan anugerah Elohim yang telah diberikan kepadaku untukmu. Dan dia memberitahukan hal itu kepadaku melalui penyingkapan sebuah rahasia, sebagaimana sebelumnya secara singkat telah kutuliskan kepadamu. Apabila kamu membacanya, kamu akan memahami pengertianku dalam rahasia Kristus. Jadi ada sebuah rahasia, kata Paulus, yang tidak pernah diberitahukan kepada anak-anak manusia dalam generasi-generasi sebelumnya. Sebagaimana sekarang hal itu telah disingkapkan oleh Roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus, supaya melalui Injil bangsa-bangsa bukan Yahudi juga menjadi teman pewaris sesama anggota tubuh Kristus dan menjadi orang-orang yang turut ambil bagian dalam janjinya di dalam Kristus. Jadi ada sebuah rahasia yang enggak dikasih tahu di generasi-generasi sebelumnya, supaya generasi yang sekarang setelah pemberitaan Paulus ini, dia tahu dan turut ambil bagian dalam janji di dalam Kristus Yesus. Nah, sekarang apa rahasia itu? Kolose 1 ayat 25 sampai 27. Aku telah menjadi seorang pelayan jemaat untuk meneruskan firman Elohim kepadamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, tetapi yang sekarang
telah dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Elohim ingin memberitahukan kekayaan dan kemuliaan rahasia itu di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Yaitu Kristus ada di dalam kamu yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi ada satu rahasia yang tidak diberitakan di generasi-generasi sebelumnya. Tapi sekarang melalui Paulus dinyatakan, diungkap. Dan betapa kayanya, betapa kemuliaannya. Sehingga rahasia itu sekarang dibuka. Apa rahasianya? Kristus ada di dalam kamu. Yesus memberikan pengertiannya melalui anugerahnya, melalui firman-Nya. Dan firman Tuhan menyatakan, Kristus ada di dalam kamu. Katakan Kristus ada di dalamku. 1, 2, 3. Kristus ada di dalamku. Ngomong kanan kiri, Kristus ada di dalammu. Kristus ada di dalam kamu. Dan ini adalah satu rahasia, betapa rahasia ini begitu kaya, mulianya rahasianya. Kristus ada di dalam kamu. Biasa aja Pak, cuma gini aja rasanya, biasa aja. Enggak saudara. Ketika saudara tahu bahwa ada Kristus di dalam hidupmu, itu mengubah semua hal. 2 orang ini, dia jauh meninggalkan Yerusalem. Padahal Yesus berkata, tinggal dulu di Yerusalem, sampai semuanya diperlengkapi. Tapi dia pulang jauh, terus meninggalkan, semakin jauh. Kalau saudara dan saya menyadari ada Kristus di dalam hidup kita, kita percaya bahwa kuasanya juga tinggal dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah mengizinkan keraguan menguasai, kekhawatiran menguasai. Aku punya harapan, aku punya hari depan, aku beriman, aku percaya tidak ada yang sukar dalam nama Yesus. Kenapa? Yesus dalamku. Dan jika Yesus bersamaku, siapa yang akan melawanku? Siapa pihak yang akan melawan Yesus yang ada di dalam hidupku? Sebab itu, Yesus memberikan pengertian melalui firman-Nya. Bacalah firman-Nya. Karena God's word can change us, empower us, and comfort us. Firman Tuhan itu bisa mengubah hidup kita. Memberikan kita kuasa. Membuat kita memiliki damai, sejahtera. Hanya melalui firman. Tidak bisa kita temukan di tempat yang lain. Kalau saudara ingin berubah, bacalah firman Tuhan. Pola pikirmu diubahkan. Engkau tahu bahwa di dalam Elohim ada kuasa, bacalah, bukalah firman Tuhan. Engkau ingin mendapatkan comfort, damai sejahtera, maka tidak ada cara lain. Tidak bisa ditemukan di tempat yang lain. Hanya ditemukan dalam Yesus, dalam firman-Nya. Sebab itu bukalah Bible saudara, bacalah, temukan Yesus di sana. Itu yang mengubahkan hidupmu, memberikanmu kuasa, dan membuat hidupmu penuh dengan damai sejahtera. Amin. Yang kedua, yang terakhir, yang ketiga, Jesus reveals himself to us through the Holy Spirit. Yesus menyatakan dirinya kepada kita melalui Roh Kudus. Lukas 24 ayat 30 dan 31. Pada waktu dia bersandar di meja bersama mereka, dia mengambil roti, mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Maka terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi dia lenyap dari mereka. Yesus menyingkapkan dirinya karena ada kuasa Roh Kudus. Sepanjang jalan tuh saudara, mereka tidak ngerti. Tadi dikatakan jarak Emmaus dengan Yerusalem itu 10 kilometer. Tidak tahu di meter ke berapa atau di km berapa Yesus ada di tengah-tengah mereka dan sampai di tempat, karena tidak tahu ini tempatnya juga sudah di rumah atau di mana, karena sudah ada meja. Mereka sudah memecahkan roti, melakukan perjamuan. Jadi sudah bukan di pinggir jalan. Sudah ada di sebuah tempat dan begitu Yesus mengucapkan berkat, Yesus memecahkan roti, dikasih kepada mereka, langsung terbuka. Roh Kudus menyingkapkan semuanya. Akhirnya kenal. Wah, ini adalah Yesus. Orang yang bersama berjalan dengan kita sepanjang jalan. Itu adalah Yesus. Begitu mereka kenal, Yesus lenyap, hilang. Dan mereka kembali. Kalau misalnya mereka sudah sampai tujuan berarti sudah 10 kilometer mereka jalan. Berarti mereka balik lagi. 10 kilometer kembali. Tapi sudah tidak dengan rasa lelah, sudah dengan rasa yang dipuaskan, yang
mereka memiliki semangat yang berkobar-kobar untuk kembali lagi. Kenapa? Dia sudah ketemu Yesus yang sudah bangkit. Ada kuasa Roh Kudus, ada kuasa kebangkitan Yesus. 10 kilometer bagi mereka sudah enteng, sudah ringan dibanding 10 kilometer pertama. Berjalan di tengah keraguan, di tengah kepala tertunduk mungkin, di tengah ketidakpastian. Tapi 10 kilometer yang kedua, setelah mata mereka terbuka, setelah Yesus menyingkapkan dirinya melalui kuasa Roh Kudus, mereka kembali, mereka berkobar-kobar, mereka semangat. Itulah pentingnya kuasa Roh Kudus. Itulah pentingnya hidup dipenuhi dengan Roh Kudus. Bersyukur saudara, kekristenan adalah Tuhan yang bukan hanya mau mati bagi kita, tetapi Tuhan juga mau tinggal dalam diri kita. Tuhan yang besar, maha kudus, maha suci, tinggal dalam tubuh manusia. Dengan cara kita disucikan dulu, dibersihkan dulu. Karena dia maha suci, dia menyucikan. Kita nggak bisa menyucikan diri, kita nggak bisa membersihkan diri kita. Kita tidak bisa menguduskan diri kita. Dia melalui pengorbanannya membasuh, menyucikan, menguduskan kita. Setelah kudus, suci, bersih, Rohnya yang kudus tinggal di dalam diri kita. Ini adalah grace, ini adalah anugerah. Efesus 1 ayat 7 dikatakan, di dalam Kristus dan melalui darahnya kita beroleh penebusan, yaitu penghapusan atas segala dosa sesuai dengan kekayaan anugerah Elohim. Dalam Kristus kita sudah ditebus, kita sudah alami pembaharuan, penghapusan atas segala dosa, dan kita terima anugerah, grace. Grace itu kan G-R-A-C-E, dan grace itu kepanjangannya yaitu God's riches at Christ expense, kekayaan Tuhan pada pengorbanan Kristus. Jadi kalau kita terima grace, terima anugerah, kita mengingat ada kekayaan anugerah, kekayaan Tuhan pada pengorbanan Kristus. Saudara bisa memahami ini karena ada Roh Kudus. Semua orang hidupnya kecampur-campur, ya kadang grace, ya kadang harus melakukan upaya untuk dalam tanda kutip nyokok Tuhan supaya baik. Tetapi oleh anugerah, oleh karena Roh Kudus, kita sudah terima anugerah. Bagaimanapun hidup kita, kita tahu bahwa anugerahnya tersedia. Melalui apa? Pengorbanan Kristus. Di Kalvari yang sempurna, kita menerima kekayaan surgawi. Ayat berikutnya, ayat yang terakhir, 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Roh Kudus, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Elohim, dan bahwa kamu bukanlah milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas. Karena itu muliakanlah Elohim dengan tubuhmu dan dengan rohmu yang adalah milik Elohim. Engkau sudah terima grace, engkau sudah terima kekayaan Tuhan melalui pengorbanan Kristus, harganya sudah lunas, engkau sudah dibeli, maka tubuhmu diubah menjadi rumah Roh Kudus. Dengan kata lain saya simpulkan, Roh Kudus adalah kekayaan surga yang kita miliki karena Kristus. Kalau saudara punya Roh Kudus dalam diri saudara, itu karena ada pengorbanan Kristus. Dia yang menebus hidup kita, membayar lunas semuanya. Akhirnya tubuh kita yang tadinya menjadi tubuh penghukuman, rumah dosa, rumah penghakiman, rumah murka Elohim. Darah Yesus membersihkan, darah Yesus menguduskan, harganya sudah lunas, sudah kita ini dibeli bukan pakai cicilan 0%, bukan pakai apalagi, bukan, tetapi lunas semua dibayar. Dan sekarang tubuhmu adalah milik Roh Kudus. Ada Roh Kudus yang tinggal dalam hidup saudara. Dan Roh Kudus itu adalah kekayaan surga yang engkau miliki karena Kristus. Sebab itu, berjalanlah dengan kuasa Roh Kudus. Ada orang lain yang tidak percaya kuasa Roh Kudus, ya sudah biarkan. Tetapi kita percaya Roh Kudus masih bekerja sampai hari ini. Masih ada mujizat, masih ada keajaiban, masih ada manifestasi kuasa Roh Kudus. Kita percaya kita berjalan di dalamnya, maka kita yang mendapatkannya. Amin.